Hai, kamu sedang menyimak siaran di balik gelapnya malam. Ini adalah frekuensi terakhir, channel tempat di mana cerita yang terlupakan kembali bergema. Kau tak perlu percaya, tapi jangan matikan suaranya, karena sekali kau mendengar frekuensi ini akan terus mengikuti. Malam ini aku, Laras, akan membacakan kisah dari sebuah desa kecil di dekat aliran sungai. Sebuah legenda lama tentang bayangan hitam yang diam-diam menyusup dari bawah air. Dengarkan baik-baik ya, karena bisa jadi suara gemericik sungai yang kamu dengar bukan hanya suara air, tapi napas terakhir dari seorang yang sedang ditarik ke dasar. Cerita hari ini yaitu Lulun Samak, selimut dari dasar sungai. Di sebuah desa penatu, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Sawah terbentang, pohon-pohon rindang, dan di tengah desa mengalir sungai besar yang disebut warga Kali Samak. Sungai itu tenang, bahkan terlalu tenang, seperti sedang menyimpan sesuatu. Anak-anak suka bermain di sana, tapi setiap sore menjelang maghrib, suara nyaring para orang tua selalu terdengar. Masuk rumah, jangan dekat-dekat Kali Samak, nanti ditangkap Lulun Samak. Begitu ucap para orang tua. Lulun Samak. Ya, nama itu terdengar aneh. Tapi di desa penatu itu bukan sekedar cerita. Ia adalah makhluk yang dipercaya tinggal di bawah sungai. Sosok yang tak berbentuk manusia, ia seperti selimut hitam besar menggulung perlahan di dalam air. Tapi jika senja datang dan anak-anak yang bandel, Lulun Samak akan bangkit, mengendap, menyeret anak itu ke dasar sungai tanpa jejak, tanpa suara. Konon katanya, Lulun Samak adalah penunggu yang terusir dari hulu sungai karena bendungan dibangun. Ia benci suara riuh dan sangat benci anak-anak yang tertawa di tepi air saat azan berkumandang. Satu sore yang kelam. Adalah 3 sahabat, Raka, Bima, dan Nila, anak kelas 6 SD. Mereka sudah bersahabat sejak kecil. Tapi Raka anak sulung yang keras kepala, selalu punya ide-ide nekat. Hari itu mereka bermain bola hampir seharian di lapangan dekat sungai. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 sore. Matahari mulai merayap turun, menyentuh ujung-ujung pohon bambu di sisi sungai. Angin berubah menjadi dingin. Ayo mandi di kali dulu lah, sekalian bilas lumpur, ajak Raka. Bima ragu. Rak, ini udah mau maghrib nih. Cepet aja, gak lama. Lulun Samak itu cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Nila ikut-ikutan. Iya, cuma mitos itu mah. Orang desa aja suka lebay. Akhirnya mereka bertiga masuk sungai. Airnya tak seperti biasa. Terasa dingin, nyaris beku. Kabut tipis mulai menggantung di atas permukaan. Tapi mereka tak peduli. Mereka menyelam, saling siram, tertawa dan berteriak. Sampai tiba-tiba tawa itu terhenti. Nila berdiri kaku di tengah sungai, wajahnya pucat. Kakiku ada yang narik woi. Hei teman-teman. Ah, jangan bercanda lu Nil, kata Raka mendekatinya. Tapi mata Nila tak berkedip. Dia seperti membeku. Bima berenang ke arah tepi dan mulai panik. Kita harus keluar sekarang. Grup. Dari bawah air muncul gelembung-gelembung besar. Bayangan hitam mengambang perlahan, besar, lebar, bukan kain, bukan karung, tapi seperti gulungan selimut bergerak mengelilingi tubuh Nila. Raka, ada yang kena di bawahku, Raka. Sebelum Raka sempat meneraih tangannya, Nila ditarik dengan cepat dan diam ke bawah permukaan. Tidak ada suara, tidak ada cipratan air. Hilang. Hanya suara detak jantung sendiri yang terdengar. Raka berdiri membatu. Bima di pinggir sungai menjerit. Nila! Air kembali diam. Tak ada teriak, tak ada jejak. Raka, keluar sekarang, cepetan! Raka berenang terbirit-birit ke tepi. Matanya kosong, tubuhnya menggigil.
walau udara masih panas. Dari kejauhan azan maghrib berkumandang, namun sudah terlambat. Setelah kejadian itu, warga geger. Mereka melakukan pencarian. Tapi naasnya, mayat Nila tak pernah ditemukan. Bahkan satu helai rambut pun tidak. Polisi menyebutnya hanyut dan terbawa arus. Tapi warga tahu, sungai itu tak deras, tak cukup deras untuk menelan tubuh anak kecil yang begitu cepat. Makti, perempuan penjaga warung yang sudah tua, hanya menggeleng pelan dan berkata, "Sudah kubilang, Lulun sama kelapar jika kalian melanggar waktu. Air itu rumahnya, dan dia selalu ingat siapa saja yang menertawakannya." Raka pindah sekolah sebulan setelah kejadian itu. Bima jadi anak yang jarang bicara. Setiap sore anak-anak desa pulang lebih cepat. Tak ada yang berani menyentuh air sungai selepas pukul 5. Karena sekarang mereka tahu, Lulun Samak bukan dongeng. Ia nyata, ia lapar, dan ia suka anak-anak yang tidak pulang saat azan maghrib berkumandang. Wah, serem banget ya. Itu tadi kisah malam ini di frekuensi terakhir. Jika kamu mendengar suara air mengalir di malam hari, pastikan tidak ada kain hitam yang mengambang di sana. Karena bisa jadi itu bukan kain, tapi Lulun Samak yang sedang menunggumu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa matikan lampu dan jangan terlalu dekat ke sungai. Bye-bye.